Kali ini kita akan membahas tentang pengantar sistem bilangan, di mana kita lihat hubungannya dengan sistem analog dan sistem digital. Gambar ini merupakan gambar kawah suatu gunung, yaitu Gunung Galunggung, di mana beberapa waktu yang lalu dari media kita ketahui bahwa gunung ini meningkat statusnya dari status normal gitu menjadi siaga. Dan salah satu indikatornya adalah karena adanya kenaikan temperatur dari air kawah. Untuk itu maka temperatur air kawah perlu untuk dimonitor oleh pengamat gunung berapi. Terkadang pengamat gunung berapi itu memiliki jarak dari kawah gunung tersebut, sehingga kita akan mengirimkan data temperatur dari kawah gunung berapi ke pos pengamat. Nah, ini adalah gambaran sistemnya secara umum. Di sebelah kiri kita memiliki suatu sensor temperatur apapun itu nanti. Kemudian sebelah kanan ini ada pos pengamat. Cara yang paling sederhana adalah di pos pengamat kita pasang lampu, di mana lampu itu akan menyala atau padam sesuai dengan keadaan dari temperatur yang diindra oleh sensor temperatur. Nah, metode pertama yang bisa kita lakukan adalah metode yang nanti akan kita sebut sebagai analog, yaitu nyala lampu sebanding dengan temperatur. Jadi semakin tinggi temperaturnya maka semakin terang nyala dari lampunya, semakin rendah temperaturnya maka semakin redup nyala lampunya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan metode digital. Pada metode digital ini lampu hanya kita buat supaya keadaannya hanya dua, yaitu pada saat temperatur tinggi dia akan nyala, pada saat temperatur padam dia akan padam. Pada saat temperaturnya padam maka pada saat temperaturnya rendah maka dia akan padam. Sehingga dari sensor kita hubungkan dengan suatu perangkat yang nanti disebut sebagai ADC, analog to digital converter. Nah, kita lihat perbandingan di antara kedua sistem ini. Sistem yang pertama, dia bisa memberikan gambaran banyak keadaan, jadi dari panas atau agak panas itu berarti agak terang, panas berarti terang. Sedangkan yang sistem kedua hanya menunjukkan dua buah keadaan saja. Namun di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Antara lain misalnya adalah yang sistem pertama ini, metode pertama analog ini, cara membedakannya terkadang agak sulit. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, sistem ini sangat bisa jadi terganggu oleh draw atau noise. Misalnya jika ada seorang yang sedang menebang kayu menggunakan gergaji mesin, maka sinyalnya itu akan masuk ke dalam kabel dan akan mengganggu lampu, sehingga nyala lampunya akan terpengaruh oleh noise yang dipancarkan oleh gergaji mesin tadi. Sedangkan yang kedua, kekurangannya adalah karena dia hanya memiliki dua keadaan, kita tidak tahu sesungguhnya sebetulnya temperaturnya berapa. Namun setidaknya kita bisa mengetahui dua informasi, yaitu temperatur tinggi dan temperatur rendah atau temperatur normal. Namun di sini jika misalnya ada gangguan di sekitar dari jalur transmisi, maka tidak akan mengganggu atau tidak akan mempengaruhi pembacaan, ya, karena kita hanya mengenal dua keadaan saja, yaitu nyala dan padam. Nah, kita bisa kembangkan sistem yang kedua tadi dengan menambahkan satu buah lampu, di mana lampu ini karena memiliki dua buah lampu maka mempunyai 4 buah keadaan, ya. Nah, kita bisa atur supaya misalnya pada saat keduanya nyala itu adalah normal, kemudian pada saat keduanya padam itu adalah normal, kemudian kondisi berikutnya itu hangat, itu adalah pada saat lampu 1 padam, lampu 2 nyala, kemudian yang ketiga adalah agak panas pada saat lampu 1 nyala, lampu 2 padam, dan yang ketiga adalah kondisi panas pada saat kedua lampu menyala. Dengan menggunakan dua buah lampu ini kita bisa memiliki 4 keadaan, tidak seperti tadi pada waktu satu lampu kita hanya memiliki 2 keadaan saja. Dengan ini kita bisa mengetahui keadaan di kawah itu dengan lebih akurat karena ada 4 buah kemungkinan. Nah, bisa kita lihat bahwa
keadaan lampu tadi sebetulnya menunjukkan itu adalah bilangan biner, di mana pada saat kedua lampu padam itu adalah 00, kemudian atau pada saat lampu padam itu adalah 0, pada saat lampu menyala itu adalah 1. Kemudian jika kedua lampu padam maka kita kodenya adalah 00. Kemudian kalau padam nyala itu 01, nyala padam 10, nyala 11. Nah, sungguhnya yang sebelah kiri ini adalah sudah menunjukkan suatu bilangan biner yang terdiri dari 2 bit, yaitu 2 bilangan biner. Nah, kita bisa kembangkan menjadi sistem berikutnya, di mana kita akan memiliki 3 buah lampu di pos pengamatan. Nah, Anda bisa menghitung berapa keadaan kombinasi yang mungkin dari 3 keadaan tersebut. Nah, ini adalah akhir dari video ini. Nah, kalian harus mencari hubungan antara jumlah lampu dengan jumlah keadaan yang mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.